Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Pangestitri Swastika dengan NIM 2421083 dari Prodi Pendidikan Islam Anausyah Dini, kelas PIAUD A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Ilmu dan Qadiyah dalam Ilmu Mantik. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Mantik. Yang pertama-tama, pengertian dari ilmu mantik. Keistimewaan manusia dari segala sesuatu adalah manusia karena punya akal pikiran. Maka manusia dengan pikirannya merupakan isi dari alam ini, yang mana tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali manusia yang berakal. Salah satu fungsi akal dalam kehidupan manusia tiada lain sebagai petunjuk jalan guna memilih yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudorot. Ilmu mantik adalah ilmu yang berkaitan dengan pembicaraan yang masuk akal, yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan, serta argumentasi dan juga sesuai dengan dalil. Ilmu ini merupakan suatu metode dalam penelitian ilmiah, sehingga dalam pembahasan ilmu mantik tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan sesuatu yang mencondong pada kebenaran. Kebenaran zatnya yang berlaku di antara manatikoh. Perkataan itu dipandang dari segi perkataan itu sendiri yang dapat condong ke arah benar dan tidak benar. Hal ini dalam ilmu mantik disebut dengan qadiyah atau khobar. Mantik atau logika sebagai ilmu di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Tercatat sebagai pencetus pertamanya adalah Sokrates, kemudian dilanjutkan oleh Plato dan disusun dengan rapi sebagai dasar falsafat oleh Aristoteles. Itulah sebabnya beliau menyatakan sebagai guru utama dari ilmu pendidikan. Dalam masa selanjutnya, banyak perubahan oleh filsuf-filsuf muslim seperti Al-Farabi yang sering dinyatakan sebagai mahaguru kedua dalam ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Farabi, ilmu mantik dipelajari oleh rinci dan dipraktikkan termasuk dalam pentasdikan qadiyah. Di antara tokoh-tokoh logika atau ilmu mantik yang dicatat oleh para pakar adalah Abdullah ibnu al-Musaffiyah, Yakub ibnu Ishaq al-Kindi, Ibnu Sina, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Rusyid al-Qurtubi, Abu Ali al-Haytham, Abu Abdillah al-Khawarizmi, al-Tibrisi, Ibnu Bajjah, Al-Asmawi, Al-Samarqandi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, ilmu mantik banyak menyumbangkan baik dalam pembahasan maupun percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli belakangan seperti Descartes, Immanuel Kant, dan yang lainnya. Selanjutnya, manfaat ilmu logika atau ilmu mantik. Guna yang signifikan mempelajari ilmu mantik pada intinya adalah untuk
dapat berpikir dengan benar sehingga dapat menyampaikan seseorang pada kesimpulan yang benar tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang kemungkinan dapat mempengaruhi seseorang. Kalau demikian, setiap manusia wajib belajar mantik karena ilmu mantik yang dapat menyampaikan seseorang pada kebenaran. Bisa saja terdapat satu kesimpulan yang benar tanpa memakai ilmu mantik, namun kebenaran tersebut tidak dapat dipercaya karena kebenaran tanpa dasar mantik adalah kebenaran yang kebetulan atau kebenaran yang tidak pasti. Dengan belajar ilmu mantik, kekuatan berpikir kita meningkat hingga dapat mengoreksi kesalahan pikiran ketika kita sampai pada pengambilan kesimpulan. Karena intensitas peningkatan kemampuan berpikir sangat besar dalam ilmu mantik, itulah sebabnya yakni ilmu mantik dikatakan jembatan dari segala ilmu yang ada. Ilmu adalah satu lafaz yang mempunyai pengertian ganda, yakni yang pertama adalah berarti apa yang diketahui, yakni dipercaya dengan pasti sesuai dengan kenyataan yang muncul dari satu alasan argumentasi yang disebut dengan dalil. Yang kedua yaitu yang berarti gambaran yang ada pada akal tentang sesuatu, seperti contohnya kuda, kambing, dan lain sebagainya. Dengan menyebut atau mendengarkan lafaz-lafaz tersebut, dengan sendirinya muncul gambaran pada akal. Nah, lafaz yang ada gambaran dalam akal inilah yang disebut dengan tasawur. Ilmu diantaranya berfungsi sebagai berikut, yaitu menyelusuri sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalil yang dipelajari untuk mengetahui sesuatu itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, itulah yang disebut dengan mantik. Dengan itulah dapat diketahui ilmu tadi benar atau tidak. Ketika benar karena sesuai dengan kenyataan, maka dikatakan benar atau sidik. Namun sebaliknya, ketika salah satu salah, maka disebut dengan batil. Namun walaupun demikian tetap dalam kategori ilmu. Nah, di sini karena mantik sendiri sebagai alat untuk menuju ilmu yang benar, atau karena ilmu yang benar itu perlu mengarah pada mantik, maka karena itulah ilmu mantik dikatakan ilmu segala yang benar atau sering disebut bapak dari segala ilmu. Di sini saya akan menjelaskan pembagian ilmu. Ilmu yang telah kita sebut sebelumnya, baik yang sesuai dengan kenyataan atau tidak, tentu memerlukan gambaran apa adanya yang ada dalam akal tanpa membebani dengan sifat atau hukum lain. Gambaran itulah yang disebut dengan tasawur. Tasawur sendiri itu ada dua macam, yaitu yang pertama tasawur yang tampak penisbahan hukum, yakni berdiri sendiri. Yang kedua tasawur yang mempunyai nisbah hukum, demikian dinamakan dengan tasdik. Yang pertama saya akan jelaskan tentang tasawur asli, meliputi 3 bentuk. Yang pertama bentuk makna mufrad, seperti contohnya manusia, kayu, batu, besi, dan lain-lain. Yang kedua bentuk murakab, idafah, seperti contohnya kebun binatang dan lain-lain. Yang ketiga bentuk sifat-sifat murakab, seperti contohnya hewan yang berpikir,
Muhammad yang berakal, dan lain-lain. Yang kedua, tasawuf yang mempunyai nisbah hukum, seperti manusia itu penulis, bunga itu bagus. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah tersandarnya sesuatu pada yang lain. Contohnya bisa bentuk ijab atau mujabah, atau juga bisa dengan bentuk salibah. Kedua contoh di atas, yaitu yang manusia itu penulis dan bunga itu bagus, disebut jumlah tasdiyah yang terdiri dari a. ma'udu, yakni mahkum alaih atau musnad ilahi. Yang kedua, mahmul, yakni mahkum bih atau munasbih. Yang ketiga, al-nisbah al-hukumiyah, yakni hubungan antara mahkum alaih dengan mahkum bih. Yang keempat, al-mukmu, yakni adanya penisbaan atau tercabutnya atau tidak adanya. Nah, keempat hal tersebut tidak boleh tidak ada dalam pentasdikan sedangkan ma'udu, ma'mul, dan nisbah menjadi syarat adanya hukum. Selanjutnya, di samping adanya tersebut, baik tasawur atau tasawur nisbah, tidaklah keduanya badihi atau mudah atau nazari atau susah. Sebab kalau keduanya mudah, tentu kita menjadi bodoh atau sesat. Demikian juga kalau keduanya susah, tentu kita akan berputar-putar atau tasalsul. Nah, selanjutnya badi adalah sesuatu yang untuk mencapainya tanpa memerlukan susah payah, seperti 4 itu adalah separuh dari 8, atau bumi itu lebih rendah dari langit. Yang kedua, nazari adalah sesuatu yang untuk mencapainya harus dengan bersusah payah, seperti bagaimana kecepatan bumi yang berputar, sedangkan kita berada di atasnya tidak bergerak. Bagaimana bumi berputar yang terdapat air di atasnya, namun kok tidak tumpah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qadiyah. Yang pertama, dengan pengertian qadiyah. Qadiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Jadi dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kalimat. Contohnya, makanan itu enak, perjalanan ini melelahkan, urusan ini merepotkan, dan mahasiswa mudah tidak lulus. Nah, suatu qadiyah bisa benar atau bisa salah, atau bisa kebetulan benar, yakni ia dikatakan benar bila sesuai dengan kenyataan, dan demikian juga dikatakan salah bila tidak sesuai dengan kenyataan. Perlu ditambahkan sebagai catatan dengan ini bahwa ada bagian buku mantik memberi contoh dengan menggerakkan pada ayat-ayat Al-Quran hingga dinyatakan qadiyah yang benar. Yang demikian sebenarnya sudah keluar dari konteks ilmu mantik atau logika, karena kebenaran Al-Quran itu soal keyakinan, sedangkan yang kita pelajari ini di bidang logika mantik.
Soal kebenaran ayat Al-Quran kita buktikan di akhirat. Soal kebenaran logika bisa kita tes dengan aturan logika. Nah, mari kita belajar proporsional mantik. Nah, dalam pembagian qadhiyah, pada setiap qadhiyah ada hukum pembenaran atau tidak yang disebut dengan tasdik. Tiap qadhiyah memiliki 3 unsur. Yang pertama, lafaz yang diberi hukum atau mahkum alaihi. Yang kedua, lafaz yang memberi hukum atau mahkum bih. Yang ketiga, lafaz menghubungkan antara keduanya. Contoh yang pertama, manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia di sini yang diberi hukum oleh hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir di sini yang memberi hukum pada manusia. Sedangkan lafaz adalah di sini yang disebut dengan lafaz penghubung. Hanya saja lafaz penghubung terkadang tidak dicantumkan bila tanpanya kalimat sudah jelas. Contoh yang memakai rabitah. Contohnya Muhammad Ali adalah duduk. Contoh yang tidak memakai rabitah, Umar duduk. Nah, Muhammad Ali di sini adalah yang diberi hukum oleh lafaz duduk. Jadi Muhammad Ali di sini mahkum alaihi. Sedangkan lafaz duduk sebagai mahkum bih, lafaz penghubungnya adalah yang disebut robitah. Lafaz yang mempunyai robitah disebut qadhiyah sulasiyah. Sedangkan yang tidak mempunyai robitah disebut qadhiyah sunaiyah. Dan apabila robitah berupa izim, maka disebut robitah khairu zamaniyah. Dan bila robitah fi'li, maka disebut robitah zamaniyah. Contohnya adalah Muhammad dan Ali, keduanya mahasiswa. Kata keduanya di sini adalah rabitah yang berbentuk izim. Kata izim tidak mengandung zaman, maka qadhiyah tersebut dinamakan rabitah khairu zamaniyah. Yang kedua, Muhammad adalah dosen. Kata adalah di sini adalah rabitah yang berbentuk fi'li atau kana. Karena fi'li terikat dengan zaman, maka ia dikatakan rabitah zamaniyah. Selanjutnya, macam-macam qadhiyah. Setiap qadhiyah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama maudu, yang kedua mahmul, yang ketiga robithah, yaitu hubungan antara maudu dan mahmul. Yang pertama, maudu atau subjek. Dalam ilmu nahwu disebut mubtada fa'il atau naibul fa'il atau mahkum alaihi jika dilihat dari segi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mahmul atau predikat. Dalam ilmu nahwu disebut kabar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Yang ketiga, robit atau penghubung, berupa kata ganti dhamir al-fazl yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Contohnya,
Zaid itu berdiri, maka yang pertama yaitu Zaid yang disebut ma'udu. Berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid dan disebut robitah. Berdasarkan robitahnya, qadiyah dibagi menjadi dua, yaitu qadiyah hamiliyah atau proposisi kategoris dan qadiyah syartiyah atau proposisi hitosis. Yaitu yang pertama, qadiyah syartiyah, yaitu qadiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Contohnya, yang pertama, kalau aku punya uang, aku pergi haji. Yang kedua, kalau matahari terbit, terjadilah siang hari. Nah, qadiyah syartiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu syartiyah muttasilah, yaitu qadiyah yang mengharuskan adanya saling menatap antara jusnya, seperti kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Dilihat dari segi penggunaannya, adat sur, kata yang menunjukkan kuantitas, qadiyah syartiyah muttasilah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-syur al-kulli fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan ta'li dalam semua situasi dan kondisi. Contoh, jika tamu datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Yang kedua, al-syur al-kulli fi al-salabi, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan ta'li dalam semua situasi dan kondisi. Contohnya, tidaklah sama sekali jika pandangan masyarakat itu bersatu, mereka gagal dalam perjuangannya. Yang ketiga, al-syur al-juzi fi al-ijab, yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan adanya sebagian hubungan sebab akibat antara muqaddam dan ta'li tanpa menunjukkan situasi dan kondisi. Contohnya, terkadang terjadi jika mahasiswa itu rajin, ia akan memperoleh penghargaan. Yang kedua, al-syur al-juz fi al-salab, artinya kata depan yang menunjukkan tetapnya bagian dengan memindahkan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan ta'li tanpa menunjukkan situasi dan kondisi. Contoh, terkadang tidak terjadi manusia berilmu mengamalkan ilmunya. Yang pertama, syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua jusnya, seperti Zaid ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Qadiyah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mani'ul jami, ditolak kumpulnya, artinya tidak boleh berkumpul, dan tidak ditolak sepinya, artinya tidak boleh terjadi kedua-keduanya. Umpamanya, Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Ini mani'ul jami karena berdiri dan duduk tidak bisa dilakukan secara bersamaan.
Tetapi kalau sekaligus tidak berdiri dan tidak duduk, itu mungkin terjadi. Ini yang dimaksud tolak sepinya atau tidak boleh terjadi keduanya. Yang kedua, mani'ul hulwi, ditolak sepinya, yaitu tidak boleh tidak terjadi kedua-duanya. Tidak ditolak berkumpulnya atau boleh berkumpulnya kedua-duanya sekaligus. Misal Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh terjadi, yaitu karena berperahu semisal. Yang kedua, mani'ul jami wal hulu, yaitu yang dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, artinya kedua-duanya berkumpulnya dan sepinya atau tidak terjadi itu ditolak. Keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contoh, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup, itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Qadiyah syartiyah pasti mempunyai dua bagian atau dua juz kalimat. Manakala matahari terbit, bagian dari satu atau muqaddam, siang hari terjadi, atau bagian juz kedua atau ta'alli. Qadiyah hamliyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Qadiyah ini ada dua macam. Yang pertama, qadiyah syahsiyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atas bagian yang tertentu, seperti Ahmad kaya, Dani itu juru tulis. Ditetapkannya hukum kaya dan juru tulis atas Ahmad dan Dani merupakan bagian dari hakikat Ahmad dan Dani, atau Ahmad dan Dani itu adalah sebagian saja dari satu jenis atau manusia. Yang kedua, qadiyah kuliah ya, atau berdasarkan maudu'nya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kuliah musyawarah atau mahsyurah, yaitu qadiyah yang dimulai dengan soer, atau misalnya semua siswa pada tidur. Kata semua itu dinamakan soer, yang bahasa Arabnya kulu. Semua, setiap, seluruh adalah soer. Seperti contoh, setiap manusia itu hewan, semua murid berolahraga, seluruh penghuni asrama tidur. Nah, itu contoh-contoh dari kalimatnya. Yang kedua, kuliah muhmalah, yaitu qadiyah yang tidak dimulai dengan soer. Umpamanya manusia itu hewan, murid berolahraga, penghuni asrama tidur. Syur yang berupa kuli dan juzi itu dapat dilihat dari 4 bagian syur. Ada kalanya dengan lafaz kulin atau dengan lafaz ba'din atau dengan lafaz la sya'in dan lafaz laisa ba'du atau semacamnya yang telah jelas. Soer itu ada kalanya kuli atau universal atau keseluruhan, dan ada kalanya juzi atau sebagian. Kuli dibagi menjadi dua, yakni mujibah yang mengharuskan, kepastian dan keharusan. Contohnya setiap manusia itu hewan, dan salibah yang menghapuskan, mentiadakan dan menolak. Contoh, tidaklah semua dari manusia itu batu. Juzi juga dibagi menjadi dua mujibah. Contoh bagiannya dari hewan itu manusia dan salibah. Contoh, tidaklah bagian dari hewan itu manusia. Nah, yang pertama adat syur qadiyah hamliyah. Adat syur qadiyah adalah adat syur atau syur qadiyah adalah kata yang menunjukkan penjumlahan atau
kuantitas. Qadiyah yang menggunakan adat syur ini disebut masyurat atau mahsyurat. Adat syur ada 4 macam, diantaranya yang pertama al-syur al-kulli fi al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya mahmul pada seluruh individu ma'udu. Contoh kata: kafatun. Selanjutnya kullu, jami'un, amat. Nah, yang kedua al-syur al-kulli fi al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya mahmul dari individu ma'udu, seperti kata la ahadu la syai'u, tidak atau tidak satupun. Yang ketiga al-syur al-juz'i fi al-ijabi, yaitu kata yang menunjukkan tetapnya makmul bagi setiap individu ma'udu, seperti kata qalilun, mu'damun, kasirun, ba'sun. Yang keempat al-syur al-juz'i fi al-salab, yaitu kata yang menunjukkan tidak tetapnya makmul dari bagian individu ma'udu, seperti kata laisa kullu, laisa jami'un, laisa ba'dun. Nah, dengan memperhatikan uraian qadiyah hamiliyah dari segi kualitatif atau mujabah salibah ma'udunya dan kuantitatif kuliah juz'iyah, serta ketika tidak menggunakan kata kuantitatif maka jumlah keseluruhannya adalah 8 macam. Di antaranya yang pertama qadiyah jamliyah, kuliah masyrurah bi al-syur al-kulli wajibah. Contoh, setiap manusia adalah hewan yang berpikir. Yang kedua qadiyah jamliyah, kuliah masyrurah bi al-syur al-kulli salibah. Contohnya, tidak satu pun dari manusia itu batu. Yang ketiga qadiyah jamliyah, kuliah masyrurah bi al-syur al-juz'i mujabah. Contohnya, sebagian manusia adalah penulis. Yang keempat qadiyah jamliyah, kuliah masyrurah bi al-syur al-juz'i salibah. Contohnya yaitu sebagian hewan adalah manusia. Yang kelima qadiyah hamliyah, kuliah mahmulah mujabah. Contohnya yaitu manusia adalah termasuk hewan. Yang keenam qadiyah hamliyah, kuliah mahmulah salibah. Contohnya adalah manusia itu bukan batu. Yang ketujuh qadiyah hamliyah syahsiyah mujabah. Contohnya Amar adalah mahasiswa. Yang kedelapan qadiyah hamliyah syahsiyah salibah. Contohnya Syahroni bukan mahasiswa. Yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah hukum-hukum qadiyah. Pada pembahasan terdahulu telah kita ketahui bahwa terdapat 4 macam hubungan antara 4 tasyawuri kulli. Yang pertama tabayun, yang kedua tasawi, yang ketiga umum wa khusus mutlak, dan 4 umum wa khusus min wajhin. Demikian pula terdapat 4 macam hubungan antara masing-masing qadiyah masyrurah. Yang pertama tanadud, yang kedua tadhat, yang ketiga dukul tahdat, dan yang keempat tahkul. Nah, yang pertama tanaqud atau mutanaqidain atau kontradiktif adalah 2 qadiyah yang mewaddu dan mahmulnya sama, tetapi kuantitas atau kam
dan kualitasnya atau kaif berbeda, yakni yang satu kuliah mujabah dan yang lainnya adalah juz'iyah salibah. Misalnya semua manusia hewan, kuliah mujabah, dengan sebagian manusia bukan hewan, juz'iyah salibah. Nah, tanakut menurut istilah mantik yaitu berbedanya dua qadiyah dipandang dari ijab atau kepastian dan salibah atau tidaknya dan kebenarannya. Jika kedua qadiyah berbeda atau tanakut, dengan sendirinya salah satu dari qadiyah itu pasti benar dan yang lain tidak benar. Cara membuat tanakut adalah apabila qadiyahnya memakai satu qadiyah syakhsiyah atau qadiyah muhmalah. Cukup hanya kaifnya atau kepastian tidaknya ijab salibahnya, seperti yang asalnya Khalid menulis ijab dirubah menjadi Khalid tidak menulis atau salab. Jadi hanya berubah yang asalnya mujabah menjadi salibah. Yang pertama qadiyah masyawarah. Cara mentanakutkan yaitu dengan merubah surnya atau qadiyah. Satu mujibah kuliah. Semua manusia itu hewan. Qadiyahnya dengan salibah juz'iyah. Tidaklah sebagian manusia itu hewan. Salbah kuliah. Tidaklah setiap manusia itu batu. Qadiyahnya adalah mujibah juz'iyah atau mujibah juz'iyah, yaitu sebagian manusia itu batu. Para ahli mantik dan filsafat menyebutkan bahwa selain ma'uduh dan mahmul, dua qadiyah mutanaqidain itu harus sama. Juga ada beberapa kesamaan dalam kedua qadiyah tersebut. Kesamaan itu terletak pada yang pertama, kesamaan tempat atau makan. Yang kedua, kesamaan waktu atau zaman. Yang ketiga, kesamaan kondisi atau syart. Yang keempat, kesamaan korelasi atau idafah. Yang kelima, kesamaan pada sebagian atau keseluruhan atau juz atau kul. Yang keenam, kesamaan dalam potensi dan aktual atau bil kuwah dan bil fi'li, kias atau silogisme. Nah, pembahasan tentang qadiyah sebenarnya pendahuluan dari masalah kias, sebagaimana pembahasan tentang tasawur sebagai pendahuluan dari hudud atau ta'rifat. Dan sebenarnya inti pembahasan mantik adalah hudud dan kias. Nah, kias adalah kumpulan dari beberapa qadiyah yang berkaitan jika benar. Maka dengan sendirinya atau li zatihi akan menghasilkan qadiyah yang lain atau baru, atau yang otomatis dapat menimbulkan kesimpulan. Contohnya seperti Khalid itu putra dari Umar dan Umar putra dari Abu Bakar. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, manusia di saat ingin mengetahui hal-hal yang mahjul, maka terdapat 3 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, pengetahuan dari juz'i ke juz'i yang lain. Argumentasi ini sifatnya horizontal, dari sebuah titik yang parsial ke titik parsial lainnya. Argumentasi ini disebut tamsil atau analogi. Yang kedua, pengetahuan dari juz'i ke kulli, atau dengan kata lain dari khusus ke umum, atau menggeneralisasi yang parsial. Argumentasi ini bersifat vertikal dan disebut istiqra atau induksi. Yang ketiga, pengetahuan dari kulli juz'i, atau dengan kata lain dari umum ke khusus. Argumentasi ini disebut kias atau silogisme. Nah, selanjutnya macam-macam kias. Kias dibagi menjadi 2, yaitu iktirani atau silogis kategoris dan istitnai atau silogis hipotesis. Sesuai dengan definisi kias di atas, satu qadhiyah atau beberapa qadhiyah yang tidak dikaitkan antara satu dengan yang lain tidak akan menghasilkan qadhiyah baru. Jadi untuk memberikan hasil atau konklusi diperlukan beberapa qadhiyah yang saling berkaitan, dan itulah yang dinamakan kias. Yang pertama, kias iktirani. Kias iktirani adalah kias yang maudhu dan mahmul, natijahnya berada secara terpisah pada 2 muqaddimah. Contohnya, kunci itu besi dan setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Maka kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Kias ini terdiri dari 3 qadhiyah. Yang pertama, kunci itu besi. Yang kedua, setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Yang ketiga, kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Qadhiyah pertama disebut muqaddimah syukro atau premis minor. Qadhiyah kedua disebut qadhimah kubro atau premis mayor. Dan yang ketiga adalah natijah atau konklusi. Natijah merupakan gabungan dari maudhu dan mahmul yang sudah tercantum pada 2 muqaddimah, yakni kunci atau maudhu dan akan memuai jika dipanaskan atau mahmul. Sedangkan besi disebut had ausat. Nah, yang paling berperan dalam kias adalah menghubungkan antara maudhu muqaddimah syukro dan mahmul muqaddimah kubro. Penghubungan itu disebut had aswat. Had aswat harus berada pada kedua muqaddimah atau syukro dan kubro, tetapi tidak tercantum dalam natijah. Selanjutnya, 4 bentuk kias iktirani. Kias iktirani atau dilihat dari letak kedudukan had aswadnya pada qadhimah syukro dan kubro mempunyai 4 bentuk. Yang pertama, syah awal adalah qadhiyah yang had aswadnya menjadi mahmul pada qadhimah syukro
dan menjadi maudhu pada qadimah kubro. Misalnya, setiap nabi itu maksum dan setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Maka setiap nabi adalah teladan yang baik. Maksum adalah had aswad yang menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan menjadi maudhu pada qadimah kubro. Syarat-syarat syak awal. Syak awal akan menghasilkan natijah yang badihi atau jelas dan pasti jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, muqaddimah sugro harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah kubro harus kuliah. Yang kedua adalah qiyas yang had aswadnya menjadi mahmul pada kedua qadimahnya. Misal, setiap nabi itu maksum dan tidak satupun pendosa itu maksum, maka tidak satupun dari nabi itu pendosa. Syarat-syarat syah kedua. Yang pertama, kedua muqaddimah itu berbeda dalam kualitasnya, yaitu kaif yakni mujabah dan salibah. Yang kedua, muqaddimah kubro harus kuliah. Yang ketiga, syah ketiga adalah qiyas yang had aswadnya menjadi maudhu dan kedua muqaddimahnya, misalnya setiap nabi maksum dan sebagian nabi adalah imam, maka sebagian orang maksum adalah imam. Syarat-syarat syah ketiga. Yang pertama, qadimah syugro harus mujabah. Yang kedua, salah satu dari kedua muqaddimah harus kuliah. Yang keempat, syah keempat adalah qiyas yang had aswadnya menjadi maudhu pada qadimah syugro dan menjadi mahmul pada qadimah kubro, kebalikan dari syah awal. Syarat-syarat syah keempat. Yang pertama, kedua qadimahnya harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah syugro harus kuliah atau kedua qadimahnya harus berbeda kualitasnya atau kaif. Yang keempat, salah satu dari keduanya harus kuliah. Catatan, menurut para muntikiyin, bentuk qiyas istirani yang badihi atau jelas sekali adalah yang pertama, sedangkan yang kedua dan ketiga membutuhkan pemikiran. Apapun yang keempat sangat sulit diterima oleh pikiran. Oleh karena itu, Aristoteles sebagai penyusun mantik yang pertama tidak mencantumkan bentuk yang keempat. Qiyas istithnai berbeda dengan qiyas istinari. Qiyas ini berbentuk dari qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka ia mempunyai mukjizat. Oleh karena itu, mempunyai mukjizat berarti ia utusan Allah. Penjelasannya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka ia mempunyai mukjizat adalah qadiyah yang syartiyah yang terdiri dari muqaddam dan tali, dan ia mempunyai mukjizat adalah qadiyah hamliyah, sedangkan maka ia mempunyai mukjizat adalah natijah, di mana istinai karena terdapat kata tetapi atau oleh karena. Macam-macam qiyas istitnai atau silogisme ada 4 macam, yaitu muqaddam positif dan tali positif. Misalnya, jika Muhammad utusan Allah, maka ia mempunyai mukjizat, berarti dia adalah utusan Allah. Muqaddam negatif atau tali positif, misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Tapi bumi tidak hancur, berarti Tuhan satu atau tidak satu. Tali negatif dan muqaddam negatif, misalnya, jika Muhammad bukan nabi, maka ia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi ia mempunyai mukjizat, berarti ia nabi, bukan hanya nabi. Tali negatif dan muqaddam positif, misalnya, jika Fir'aun itu Tuhan, maka ia tidak akan binasa, tetapi ia binasa seperti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, qadat atau kontrariatif adalah kedua qadiyah yang sama kuantitasnya kedudukan kuliah, tetapi yang satu mujabah dan yang lain salibah. Misalnya, semua manusia dapat berpikir. Kuliah mujabah
dengan tidak satupun dari manusia dapat berpikir, yaitu kuliah salibah. Yang kedua, dukul tahta atau tahat dakilatain, tahta tahat atau interferensi subkontrariatif adalah kedua qadiyah yang sama kuantitasnya, kedua juz'iyahnya, tetapi yang satu mujabah dan lainnya salibah. Misalnya, sebagian manusia pintar, juz'iyah mujabah, dengan sebagian manusia tidak pintar, yaitu juz'iyah salibah. Yang ketiga, tadakkul mutadakilatain atau interferensi adalah kedua qadiyah yang sama kualitasnya tetapi kuantitasnya berbeda. Misal, semua manusia akan mati, yaitu kuliah mujabah, dengan sebagian manusia akan mati, yaitu juz'iyah mujabah. Atau tidak satupun dari manusia akan kekal, yaitu kuliah salibah, dan dengan sebagian manusia tidak kekal, yaitu juz'iyah salibah. Yang keempat, akas mustawi, yaitu menambahkan dua juz dari qadiyah tetapi kebenaran kaifnya dan kamnya tetap tidak berubah. Semua qadiyah dapat diakas mustawikan, yakni dengan membalik qadiyah itu lafaznya maudu menjadi lafaznya mahmul dan lafaznya mahmul menjadi maudu. Kedua, mujibah kuliah, contohnya manusia itu dapat menulis, akasnya yang dapat menulis itu manusia. Hal itu tidak berubah kaif atau ijab salabnya, dan surnya akan tetapi kebenarannya sesuai persesuaian tidak berubah. Kalau qadiyahnya mujibah kuliah, misalnya setiap manusia itu hewan, akasnya harus memiliki mujibah juz'iyah, misalnya sebagian hewan itu manusia. Jadi hanya qadiyah mujibah kuliah saja yang tidak boleh dibalik begitu saja tanpa merubah kaifnya atau khamnya. Demikian pula sebaliknya. Aks itu dapat ditetapkan pada lainnya sesuatu yang terwujud. Dengan sesuatu itu kumpulnya dua hina, maka memaksudkanlah engkau dan umpamanya istima al-kistaini itu qadiyah muhmalan salbiyah, karena muhmalah yang ada di dalam kuwati juz'iyah. Semua qadiyah itu dapat diakas mustawilkan kecuali qadiyah salibah juz'iyah dan qadiyah muhmalah salibah, sebab muhmalah itu bisa dikatakan seolah-olah juz'iyah, hanya lafaznya saja yang lain. Jadi kalau salibah muhmalah sama dengan salibah juz'iyah di dalam artinya, padahal salibah juz'iyah tidak dapat diakas mustawilkan atau maka qadiyah. 1. Manusia sebagai hewan itu dan yang B, manusia itu tidak hewan, tidak bisa diakas begini. Yang kedua, A, tidak sebagian manusia itu hewan pun ataupun A, tidak sebagian manusia hewan ataupun atau apapun. Yang B, semua manusia itu hewan serta hewan itu tidak manusia. Sedangkan selain dua qadiyah tersebut dapat diakas mustawiulkan. 3 macam qadiyah yang tidak dapat diakas mustawilkan, yaitu yang pertama, tidak sebagian hewan itu manusia. Yang kedua, tidak sebagian hewan itu tidak manusia. Yang ketiga, manusia itu tidak hewan. Nah, akas mustawi itu tidak dimungkinkan terjadinya kecuali bagi qadiyah yang bertartibkan tabi'i, yaitu dengan kata lain yang dimungkinkan dapat terjadi akas mustawi hanyalah qadiyah khamliyah dan mustasilah. Sedangkan qadiyah syartiyah munfasilah tidak dapat diakas mustawikan karena kedua bagian dari qadiyah syartiyah munfasilah itu masing-masing patut kecuali menjadi muqaddam juga menjadi ta'ali dan sama sekali tidak mempengaruhi arti manakala bolak-balik.
Nah, kesimpulannya yaitu qadiyah adalah jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan yang bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Setiap qadiyah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ma'udhu, yang kedua mahmul, yang ketiga robitah atau hubungan antara ma'udhu dan mahmul. Contoh, Zaid itu berlari, maka yang pertama yaitu Zaid yang disebut ma'udhu. Terdiri dinamakan mahmul, berdiri dinamakan mahmul, yaitu hukum yang diletakkan pada Zaid, dan itu disebut robitah. Berdasarkan robitahnya, qadiyah dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah hamliyah, yaitu proposisi kategori, dan qadiyah syartiyah, yaitu proposisi hipotesis. Qadiyah syartiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu syartiyah muttasilah dan munfasilah. Qadiyah hamliyah juga dibagi menjadi 2, yakni qadiyah syahsiyah dan qadiyah kulliyah. Kulliyah dibagi menjadi 2 lagi, yaitu musyawarah dan muhmalah. Hubungan antara masing-masing 4 qadiyah masyhurah. Yang pertama tanakut, yang kedua tadat, yang kedua dukul tahta tadat, dan yang keempat tadakul, yang masing-masing menghasilkan hukum dalam qadiyah. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.